Nah, itu semua tidak ada. Mengapa itu sudah mendarah daging? Karena kita sejak kecil, sejak lahir, fitrah kita itu sudah dirusak oleh lingkungan, mungkin malah orang tua kita sendiri. Sejak kecil orang ngerti apa diweden-wedeni gondol gendruwo kowe. Malam Jumat nangis gondol wewe kowe. Loh, dadi wewe ki apa, gendruwo ya apa, ini wis dibayangkan sesuatu yang menakutkan. Itu terus dibawa nanti gede. Kok bareng wis gede, wis dewasa, duwe anak medeni nang anake genti. Nanti turun-meturun deh. Susah itu hilangnya. Maka setelah kita ngaji Quran, temu semua itu. Tidak ada semua. Gendruwo dalile apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan rekaman ceramah tanya jawab tentang dunia halusinasi, ruqyah, jin dan hantu yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ruqyah adalah salah satu pengobatan dalam Islam yang dilakukan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Ruqyah dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin katanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pengetahuan tentang ruqyah, jin dan hantu. Apakah benar ruqyah dapat mengusir jin? Apakah hantu yang katanya kerjaannya menakut-nakuti manusia itu ada? Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada untuk mengikuti ceramah ini dengan baik dan seksama. Mudah-mudahan ceramah ini dapat menambah ilmu dan pemahaman kita tentang ruqyah, jin, dan hantu, sehingga dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti. Bagaimana ruqyah yang dilakukan para ustadz itu? Apakah ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Ya, teko sing lakoni kuwi. Nah, ruqyah ngon TV itu sekarang sedang marak ya. Sedang marak sekarang. Di TV-TV itu. Tayangan di TV-TV itu memang bisa mempengaruhi akidah saudara. Di TV-TV itu tidak hanya, karena di situ ada ruqyah, mengusir jin tadi. Wong ada pemburu hantu aja ada kok. Jadi yang tayangan di TV itu hantu itu ada. Hantu itu ada. Maka ada pemburu-pemburu hantu. Kalau kamu tanyakan saya, hantu itu tidak ada. Gendruwo, dundung pringis, apalagi itu. Tetean, memetik, tidak ada itu. Tidak ada. Apa meneh? Pocongan neneng. Wong mati itu kan dipocongkan. Tidak ada itu. Jadi bentuk segala macam bentuk memedi-memedi yang akhirnya ditakuti oleh orang. Itu hanya bayangan dibuat-buat sendiri, cita sendiri, terus ditakuti sendiri. Hakikatnya tidak ada. Mungkin saudara akan mau, ada kok. Lah kalau ada, dasarmu mengatakan ada apa? Dalilnya apa? Ya tak? Mungkin saudara balik. Lah kalau kamu mengatakan tidak ada, dalilnya apa? Justru kalau mengatakan tidak ada, jangan dituntut dalil, wong tidak ada kok. Yang dituntut dalil itu yang mengatakan ada. Adanya paling, saya pernah diwedeni sendiri kok. Nah, kadang-kadang kan orang kan jalan 3 orang atau 5 orang di waktu malam. Nek kok sing wedeni sing diweruhi wong siji tok. Yang 4 enggak lihat, yang 1 tok yang lihat. Nah, karena dia sebelumnya sudah membayang-bayangkan, dan biasanya orang ini penakut. Kalau dia takut, ya mesti diwedeni. Ya toh? Karena apa? Orang yang takut itu bayangannya selalu gambar ke gendruwo, memedi dan sebagainya. Ya toh? Nanti ada daun pisang ditiup angin aja rumah sana gendruwo tenang. Ada mau kerusak, ada belarak jatuh itu, masanya gendruwonya tiba. Nah, gitu dah. Jadi itu semua tidak ada. Kamu boleh percaya apa yang saya katakan ini
tidak ada, silahkan. Kamu tetap wedi karo gendruwo ya silahkan. Tapi nggak ada gendruwo itu. Tuyul barang ora enek. Mosok tuyul seprono sprene gundul. Tur cilik budo apa ora enek pakaian tuyul gitu. Sejak dulu kan begitu terus. Tur gaweane liyane nyolongi duit tok ora enek. Ya ora gelem macul, gelem apa tuyul. Nyolongi duit. Nah. Ya nyolongi duit tok neng ngene bakul-bakul beras, bakul tempe, bakul bumbon. Ora gelem nyolong duit ning nggon bank kuwi lho akeh. Tuyule bodho tapi nek gelem nganggo akale mbok nyangkon bank kuwi pirang-pirang. Ya, wong tuyul kan makhluk halus katanya. Lagi dihitung kasir kuwi diseler ora ngerti. Tak ngerti. Dihitung kok mau kaya segenep kok ora genep neh. Saya dihitung saya sudah. Kan gitu kan. Nanti cikui terus. Kenapa? Itu kok diyakini. Malah tambah kemarin yang ditanyakan ibu minggu pagi itu enek buta ijo barang. Nah, itu tidak ada semua itu. Buta ijo. Tuyul, buta ijo, blorong kan gitu ta. Sing biasa disebut-sebut katanya itu dinggo pesugihan. Nah. Sing ngingu kuwi dadi sugih. Mbok dikandani sedulur-dulur kita yang tidak punya rumah, tidurnya di bawah jembatan, tidurnya di depan-depan toko, enek pokoknya buka ngalih nggon, mbok kon golek buta ijo wae ben sugih. Kenapa enggak begitu? Atau kita sendiri? Tenan kalau itu enek aku pilih golek kuwi kok. Wis ora nyambut gawe digolekke tuyule. Nah, itu semua tidak ada. Mengapa itu sudah mendarah daging? Karena kita sejak kecil, sejak lahir, fitrah kita itu sudah dirusak oleh lingkungan, mungkin malah orang tua kita sendiri. Sejak kecil orang ngerti apa diweden-wedeni gondol gendruwo kowe. Malam Jumat nangis gondol wewe kowe. Loh, jadi wewe ki apa, gendruwo ya apa, ini wis dibayangkan sesuatu yang menakutkan. Itu terus dibawa nanti gede. Kok bareng wis gede, wis dewasa, duwe anak medeni nang anake genti. Nanti turun-meturun tuh. Susah itu hilangnya. Maka setelah kita ngaji Quran, temu semua itu. Tidak ada semua. Gendruwo dalile apa? Ya. Ayat yang nerangkan gendruwo, ya, demit, seterusnya yang nempel, tidak ada semua itu. Itu hanya istilahnya itu orang membuat bayangan sendiri, terus diedeni sendiri. Maka kalau kamu lihat tentara kalau mau latihan itu, memedinya kan dibuat. Kan dulu masa dekat Sarian Praci yang lebar itu. Kalau mau latihan, pelatih-pelatihnya siang itu sudah memasang. Masang seperti pocongan itu digandulkan dari atas, nanti ditarik gitu. Terus dipasang di mana yang kita, apa itu, tunggu-tunggu tangkar itu dibayangkan seperti pocongan seperti itulah. Itu semuanya karena di kuburan. Ya, kan jelas toh, memedinya kan jelas buatan itu. Ada kalanya orang sendiri langsung pelatihnya. Maka kalau latihan mesti diperintahkan, ada apa-apa kamu tidak boleh mengganggu. Jangan misalnya ada apa kamu melempar apa, tidak boleh. Kalau nek lempar nanti dilalah uang tenan kan. Bisa. Ini hanya seperti kemul ruko apa kemul terus berundul-jerundul, tapi pelatih ya dilempar tenan kan ya. Nah, maka tidak boleh, mesti dipesen jangan mengganggu. Biarkan saja, kamu yang penting kamu lewat-lewat, tidak boleh mengganggu itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dari situ jelas bahwa memedi itu buatan manusia. Kalau memedi dikatakan itu makhluk halus, tukang medeni itu tidak ada. Kalau itu ada, yang tahu gaib itu hanya Allah. Mesti Allah menerangkan dalam ayatnya atau surat Al-Quran ayat berapa, diterangkan itu. Tidak ada kok ayat gendruwo itu nggak ada. Nah, kalau kamu bisa mengatakan ada itu dapatnya dari mana? Sudah turun-maturun sejak kecil. Bone blorong kuwi jare raine wong awake ula. Nah, itu kan buatan khayalan itu. Kok wong raine wong awake ula itu terus kuwi anake sapa? Apa campuran antara wong dengan ula gitu. Ya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin, maka tidak ada.
Kita orang Islam harus tidak boleh takut macam itu, nggak boleh. Percaya adanya aja nggak boleh, apalagi takut. Maka anak-anak kita jangan kita racuni sejak kecil. Kalau sudah masuk gitu, ya kata Nabi, membina anak kecil, mendidik anak kecil seperti membuat ukiran pada batu. Maka setelah gede seperti kita-kita ini untuk menghilangkan itu sulit. Ya. Suruh mengatakan tidak ada itu, walaupun ngomongnya bisa tidak ada, tapi hatinya masih takut. Coba kowe nek genderuwo kowe tenan yakin lah coba engko bengi lewat kono. Ndak berani lewat itu. Sebab atine isih ngomong ya. Walaupun desane ngomong tidak ada ning atine sih yakin sih wedi. Alasane aku lewat ngono apa aku ora butuh kok. Atine sih wedi. Jadi kita harus hilangkan itu semua. Jadi tempelan-tempelan demit dan sebagainya seperti yang ditayang-tayangkan TV itu kebohongan. Enggak betul. Saudara mau percaya silahkan. Tapi kalau itu ditanyakan pada saya didasarkan dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak ada dalil yang menerangkan tentang adanya itu. Kalau itu tidak ada dalil yang menerangkan adanya itu, sedang itu termasuk hal yang gaib. Sedang tadi sudah dibaca, gaib itu yang tahu hanya Allah. Nah kalau Allah tidak memberitahu kok kamu bisa tahu dari mana? Apalagi? Apakah jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa masuk ke tubuh manusia? Atau dengan kata lain, orang ini kemasukan jin, harus diruqyah. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Dan bagaimana dia tahu bahwa orang itu kemasukan jin? Bukankah yang gaib itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Lah kowe iki tekon apa ngandani? Lah wis ngerti kok tekon iki piye? Ya? Yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Sudah tahu itu. Coba dibaca surat Al-An'am itu ayat 59 apa 159. Yang tahu hanya Allah. Maka kalau ada orang tahu katanya jin itu makhluk gaib. Kok bisa masuk ke tubuh manusia itu lewat mana? Masuknya lewat mana? Terus tempat tinggalnya di mana setelah masuk di tubuh manusia itu? Tinggalnya di mana? Nah itu dah. Maka perlu dipertanyakan kepada yang songoyak-oyak jin itu. Ya dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi. Wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Ya kan? Jadi tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib. Yang gaib itu kuncinya ada pada Allah. Hanya yang mengetahui yang gaib secara pasti itu Allah. Tidak ada yang mengetahui. Nabi pun tidak tahu. Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib itu. Andai kata Nabi mengetahui karena diberitahu oleh Allah. Di halnya Nabi lewat bersama sahabat lewat di satu kuburan, kemudian Nabi berhenti mengambil pelepah korma, ditancapkan di kuburan itu, kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah berbuat demikian? Nabi mengatakan, orang yang di dalam kubur ini sedang diseksa di dalam kuburnya. Nah, sedang kubur kan gaib, kok Nabi tahu? Lah diberitahu oleh Allah. Nah, apa orang-orang yang buru-buru jin tadi diberitahu oleh Allah? Ya. Nah itulah, maka kalau ada jin,
terus masuk ke rumah ke tubuh manusia, terus di situ ngopo ya. Terus tinggalnya di mana, masuknya lewat mana. Dan kalau dia tahu itu gaib kok bisa tahu masuknya. Nah, itu kan ngomong kosong gitu, ya kan? Ngomong kosong. Nah, biasanya yang mempunyai atau yang mengatakan ini kerasukan setan, kerasukan jin, ketempelan, itu semuanya biasanya dukun itu. Saking deleming-deleming koneng dukun, kelebihan setan. Kalau ke dokter tidak. Dokter kecuali nih dokter ya setengah dukun. Ya. Jadi dokter kalau dari dukun dan dengan ilmu yang dipelajari tidak percaya malah kadang-kadang. Ya, kamu sudah tahu. Jadi makhluk kalau jin itu termasuk makhluk yang gaib, tidak ada yang tahu. Sekarang kalau masuk ke tubuh manusia, itu dia sendiri kalau masuknya di sini kenapa bisa masuk itu kamu membuangnya ke angel. Mau dicekel wae. Wis ngerti ta mlebune kenal kelebihan jin, berarti dia lihat jinnya. Mau ditangkap saja. Terus pakai ruqyah. Dibacakan ini, bacakan itu, bacakan ini untuk mengusir jin katanya. Tidak ada itu. Cara-cara seperti itu. Mari waktunya saya berikan kepada penyerahan satu jimat dari Bapak Tiono Harso Mulyono, Sonayan Ngaren Pedan, berupa satu keris, nama keris Nyi Bantu. Kegunaan untuk membantu mencari rezeki supaya lebih mudah dan lancar. Ya. Dari mana ini? Dari Bapak Tiono Harso Mulyono, Sonayan Ngaren Pedan. Jadi golek rezeki nganti kaya ngene rupane. Jadi rezekinya udah dapat banyak ini, udah seperti gini kok. Loh. Nah, kayak ngene kok bisa mendatangkan rezeki itu kan ya. Tertipu kan. Terus? Cukup, Ustaz. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga ceramah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.